Oke, selamat siang semuanya. Shalom. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan proyek yang berjudul Pendekatan Fungsional terhadap Desain Topografi Akuarium dalam Sistem Tertutup. Oke, di sini dinyatakan bahwa Dr. Calvin ingin akuarium khusus untuk pemeliharaan kura-kuranya. Ukurannya yang diminta yaitu 200 kali 50 kali 100 cm. Yang menjadi permasalahan di sini adalah dasar akuarium yang beliau mau itu tidak datar, tapi harus berupa topografi seperti bukit dan lembah. Supaya bisa dirancang secara presisi, kami menggunakan pendekatan matematika, khususnya menggunakan fungsi dan integral. Di sini, kami harus membuat fungsi ZX, yaitu fungsi ketinggian tanah yang memenuhi 6 syarat wajib dari Dr. Calvin. Syaratnya yaitu, yang pertama, fungsinya harus kontinu dan tidak ada patahan. Kemudian yang kedua, tinggi tanah tidak boleh lebih dari 100 cm. Ketiga, harus ada dua bukit besar yang muncul di atas air untuk menjadi tempat kura-kura. Empat, bukit itu membagi air menjadi tiga danau. Kelima, tinggi air di ketiga danau harus sama. Selanjutnya, volume air harus tepat 200 liter. Inilah menjadi masalah utama yang akan kami selesaikan. Sekarang masuk ke dalam grafik kelompoknya kita tersendiri. Nah, seperti yang tertera pada slide ini, kita memakai fungsi matematika. Fungsi matematika ini dipakai karena kita bisa menghitung integral dan juga volumenya. Yang fungsi yang kita pakai adalah fungsi linear dan juga Gaussian. Nah, seperti yang kita ketahui, fungsi linear itu adalah fungsi yang mereng ini dan juga Gaussian itu yang membuat bukit-bukitnya ini. Setelah kita mencoba dan juga menghitung, kita mendapat kombinasi yang cukup ini adalah yang di sebelah bawah kanan ini, merupakan fungsinya kita. Next. Jadi sekarang kita akan menghitung tinggi air. Tapi syaratnya gini, kalau misalnya kita mau hitung tinggi air, itu kita harus hati-hati karena kita harus penuhi syarat volume air itu bernilai 200 liter. Nah, A-nya ini adalah dari 0 sampai L. L-nya itu apa? L-nya itu dari panjang dari akuarium yaitu 200 cm. Lalu kita akan menggunakan rumus dari max H kurang Fx, 0 kali dx sama dengan 4000. Nah, maksudnya ini apa? Jadi H kurang Fx ini itu sebenarnya adalah luas penampakan dari X, Z. Nah, ketika luas penampang dari X, Z ini 4000 dan kalau kita kali dari Y-nya, Y-nya itu maksudnya ke belakang, itu akan mendapatkan nilai dari 50 kali 4000 yaitu sama dengan 200.000 cm gini. Nah, kalau udah 200.000 cm pangkat 3, itu akan memenuhi 200 liter. Maka kita akan mendapatkan tinggi air seperti itu. Masalahnya sekarang di sini fungsi kita ini miring gitu. Fungsi kita ini miring dan kita tidak tahu secara pasti bagaimana cara untuk mendapatkan fungsi air ini karena integral dari pangkat sesuatu atau fungsi Gaussian ini itu akan sangat-sangat rumit. Makanya kita akan melakukan pendekatan yang namanya Simpson rule. Nah, Simpson rule ini akan sedikit mirip dengan rumus Riemann. Kita akan menggunakan delta X juga. Jadi, Simpson rule ini singkatnya dia akan melakukan pencarian luas dengan luas parabola. Jadi, parabola yang seperti yang kita tahu itu rumusnya itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Akan seperti itu ya. Nah, dari Simpson rule ini kita akan tentukan delta x seperti yang bisa kalian lihat delta x pada di situ itu kita bisa tentukan sendiri karena kita nggak bisa menentukan dari limit n menuju sampai tak hingga karena ini adalah metode numerik. Jadi memang metode ini khusus untuk n yang kita kita sendiri tentuin gitu. Nah, delta x-nya ini kita tentukan masing-masing yaitu saya mau delta x sebanyak 0,05. Jadi kita mau delta x sama dengan 0,05 karena menurut kita ini sudah sangat-sangat kecil ya. Karena dari delta x ini dari 0,05 itu sangat perhitungannya akan sangat besar, yaitu bisa mencapai 4000 subinterval. Rumus ini mendapatkannya dari mana? Jadi rumus ini kita dapatkan dari rumus delta x, yaitu B kurang A per N. Jadi N-nya itu ditukar dengan delta X, kita tukar ruasnya, delta X-nya 0,05, maka kita dapat N-nya itu 4000. Maksudnya N ini 4000 seperti apa? Saya akan jelaskan di slide berikutnya.
Tapi saya akan jelaskan dulu koefisiennya ini. Jadi koefisien 142424241 ini maksudnya itu ada di bagian sini gitu. Jadi koefisien pertama dari fx itu yang ini nilainya 1, lalu ini nilainya 4, dan ini nilainya 2, dan itu 4242 itu akan terus berputar-putar sampai akan terus berlanjut gitu, akan terus berlanjut sampai di akhirnya itu akan ditambah satu gitu. Jadi diawali dengan satu, diakhiri dengan satu. Tapi di tengah-tengahnya itu selalu 42442, dan itu memang aturan dari Simpson rule. Nah, lalu singkatnya kita dapat hanya angka seperti ini. Nah, tapi saya akan jelaskan perhitungannya itu akan seperti apa. Jadi perhitungannya itu akan seperti ini. Kita kan n-nya tadi udah 0 sampai 4000 nih. Jadi nolnya dimulai dari n sama dengan 0 sampai 4000. Lalu x-nya itu kita akan memiliki x, maksudnya x-nya itu jaraknya itu 0,05. Jadi x-nya ini akan terus bertambah dari 0 sampai 200 sebanyak 0,05. Jadi 0,05, 0,1, 0,15, 0,15 itu akan terus berlanjut sampai 200. Dan kalau kalian lihat datanya ini emang sangat banyak ya. Makanya di sini saya cuma tunjukkan dari 1 sampai 9. Jadi x-nya ini dari 0 sampai 200. Lalu efeknya ini dapat dari mana? Efeknya ini dapat dari kita substitusi masuk nilai x dari fungsi Gaussian yang kita sudah, maksudnya fungsi topografi yang sudah kita berikan tadi. Lalu kx ini apa? Kx ini adalah jarak dari h dikurang fx. Oke, saya akan jelaskan dari mana kita dapat h-nya. H-nya ini adalah perhitungan eksperimental dari interval 20 sampai 50. Dari mana kita dapat angka 20 sampai 50? Kita dapatnya itu dari cara menghitung bukit yang paling bukit di bawah air, kita lihat bukit mana paling tinggi, lalu kita menghitung juga bukit yang di atas air, titik paling tingginya itu ada y di berapa, lalu kita dapat interval dari 20 sampai 50 dan kita lakukan eksperimental h masing-masingnya. Seperti itu dari 21, 22 sampai kita dapat angka 37. Dan kita koefisiennya ini ya koefisien yang tadi itu, jadi kx dikali koefisien kita dapat nilai dari s. Lalu nilai dari s ini kita jumlahkan, maka kita dapat AH itu delta x per 3 dikali s. Dan ini sudah fungsi dari Simpson rule. Jadi kalau kita sudah kalikan, ini nilai ini akan mendekati dari 4000. Dan ini adalah rumus dari pemrograman yang ada di Excel. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan. Jadi, Dr. Calvin itu meminta kita sebagai asistennya untuk menjelaskan, untuk menilai lebih tepatnya kelompok 15 dan kelompok 17. Jadi ini fungsi yang dimiliki, grafik yang dimiliki oleh kelompok 15 dengan tinggi 54,05. Nah, di sini saya kasih tahu aja ya. Di sini nih dilihat dari grafik kelompok 15 itu ada pelanggaran yang sangat besar. Kalian lihat di sini ini bukitnya ini melebihi X, melebihi sumbu X. Dan ini eh, benar-benar salah gitu. Karena Dr. Calvin tidak meminta meminta untuk tidak boleh melebihi untuk melebihi dari sumbu X. Itu terletak di negatif dan itu negatif 0,68 cm. Sehingga kita menghitung volume airnya dan volume airnya kita mendapatkan 199,93 liter. Kita menghitung volume tiap danau. Volume tiap danau kita mendapatkan ada 3 volume danau dan kita juga menghitung panjang daratan keringnya yaitu 73,7 cm atau sekitar 36,9 panjang dasar yang merupakan daratan kering. Volume total daratannya adalah 400,18 liter dan dibandingkan dengan volume air yaitu 199,93 liter, ada sekitar 40% volume akuarium yang terisi dengan tanah. 20%-nya itu air, terus sisanya tuh udara di atas air. Nah, kondisi ini tidak terpenuhi oleh apa yang diminta oleh Dr. Calvin. Kita membuat 5 poin diringkas, 5 poin ringkasan dari kelompok 15, yaitu fungsinya kontinu sebagian, tapi tadi yang saya jelaskan ada beberapa tanah tuh yang memang di bawah sumbu X, di bawah 0, jadi ini kurang valid ya dari kondisinya. Terus juga bukit-bukit yang diminta oleh Dr. Calvin itu terpenuhi, dan volume airnya ini sangat akurat, yaitu mendekati 200 liter yang diminta oleh Dr. Calvin. Tetapi distribusinya terhadap danau itu tidak merata dan tanah terlalu terlalu besar atau terlalu mendominasi, yaitu sekitar 40% volume. Kita beralih ke kelompok 17. Kelompok 17 ini memiliki fungsi piecewise, jadi dia kayak apa geser-geser gitulah. Dan memiliki tinggi 49,04. Terus ketinggian maksimumnya ini ada di interval 17 sampai 45 dan 108 sampai 120 dan tinggi maksimum globalnya adalah 90 cm. Ada 4 bukit yang tidak terendam oleh air dan volume airnya setelah kita hitung karena ini fungsi piecewise jadi kita hitungnya satu persatu dengan fungsinya masing-masing. Kita hitung yang danau pertama ada 20,04 liter, ada
dan danau kedua ada 51,44 liter, dan danau ketiga ada 131,4 liter. Dan setelah kita tambahkan semuanya, maka itu mencapai 202,88 liter. Dan ini melebihi 2,88 liter dari apa yang diminta oleh Dr. Taufik. Kita juga hitung total panjang daratan keringnya, yaitu sekitar 64,94 cm atau 36,9 panjang dasar yang merupakan daratan kering, dan kondisi ini terpenuhi sebagian, tidak terpenuhi sepenuhnya. Volume total daratannya adalah 342,9 liter, dan dibandingkan dengan volume total akuarium yaitu 1000 liter, maka volume tanah ini jujur cukup besar, sangat besar malah. Nah, kita membuat juga 5 poin ringkasan dari kelompok 17. Nah, yang paling pertama, mereka ini fungsinya kontinu dan sangat bersih, tidak ada tanah negatif seperti di kelompok 15. Dan juga tepat terdapat dua bukit besar yang diminta oleh Dr. Alvin. Volumenya tapi meleset, melebihi 2,88 liter dari yang diminta oleh Dr. Calvin. Bentuk danaunya juga kayak kurang merata, dan volume tanahnya itu juga terlalu besar. Itu. Sekian dari saya. Dan ini sekarang untuk kesimpulannya, 3 dibanding kelompok 17 lebih baik daripada kelompok 15. Alasannya, pertama, fungsi mereka kontinu tanpa pelanggaran. Kedua, dua bukti besar terpenuhi dengan jelas. Ketiga, topografinya lebih besar dan realistis. Keempat, tidak ada bagian tanah yang gantung atau masuk ke bawah nol. Selanjutnya, kesimpulan akhir proyek kami adalah pertama, kami berhasil membuat fungsi topografi yang kontinu dan memenuhi semua syarat wajib. Kedua, dengan metode Simpson Rule, kami dapat menemukan tinggi air adalah 37,76 cm. Ketiga, desain ini stabil dan memenuhi kebutuhan Dr. Kelvin. Keempat, evaluasi kelompok lain membantu memastikan standar yang konsisten. Selanjutnya, terima kasih. Terima kasih.